Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ismail Hasanuddin dalam acara Merawat Kebinekaan, Bubble Merawat Kebinekaan. Acara ini kami gelar bertepatan dengan acara Cengbeng dan tempatnya pun kita lakukan di Perkuburan Sentosa. Ini hanya momentum saja, karena sebenarnya yang makan kita garis bawahi besarnya adalah bagaimana merawat kebinekaan di Bangka Belitung ini yang sudah sangat terjaga dari dulu sampai sekarang. Bersama kita narasumber saya saat ini adalah Kiai Haji Jafar Siddiq, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Babel. Ya, Pak Kiai silakan disapa dulu netizennya Bangka Post Group. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Senang sekali dapat berjumpa dan berbincang dengan Pak Kiai sore ini. Walaupun kita berada di alam yang berbeda. Pak Kiai di mobil, saya di perkuburan. Gitu kan berbeda, berbeda tempatnya. Pak Kiai, kebinekaan di Babel ini sudah ada sejak dulu kala dan terawat dan terjaga dengan baik. Kalau akhir-akhir ini banyak sekali gangguan dari luar yang mencoba masuk ke Babel, yaitu sebagai salah satu dinamika lah ya dalam kehidupan beragama. Kalau Pak Kiai sendiri melihat kebinekaan di Babel ini bagaimana Pak Kiai? Baik, terima kasih. Saya lihat alhamdulillah Babel sebenarnya cukup kondusif ya. Kita saling menghargai, saling menghormati antar ras, antar etnis, bahkan antar suku. Karena di Babel ini ada beberapa tradisi yang memang bagian daripada menjaga keutuhan NKRI. Di antaranya ada sesama suku, walaupun berbeda suku, ada acara nganggung. Ya. Dengan nganggung kita duduk bersama, kemudian ketika sudah duduk bersama tidak berbicara lagi, walaupun itu tradisi Bangka, tapi ketika orang Jawa, orang Sunda, orang mana saja duduk bersama, maka kita akan bersilaturahim dan ikut makan bersama, saling tegur sapa. Oh gitu ya? Ya. Jadi pas acara nganggung itu bisa aja dihadiri oleh umat beragama yang lain ya, Kiai ya? Oh iya, iya. Karena nganggung itu bukan agama. Nganggung adalah tradisi yang mempererat persatuan insaniah atau ukhuwah basyariyah. Persatuan kemanusiaan, bukan agama. Sudah selesai. Ya. Ya, Kiai. Iya. Jadi memang benar kata Kiai ini tadi, karena Romo Hans juga bicara seperti itu tadi, bahwa dia senang di Bangka Belitung ini karena banyak lebaran dan nganggungnya, katanya perut kenyang. Halo? Ya Kiai? Allahu Akbar. Putus. Iya. Jadi tadi saya sudah sempat bicara dengan Romo Hans, ya. Saya sempat bicara dengan Romo Hans, dia berbicara, dia sangat senang sekali berada di Bangka Belitung karena banyak hari rayanya, katanya. Itu, hilang lagi. Waduh, ancuk gawe nih. Merawat kebinekaan adalah suatu kembali diskusi kita yang terputus tadi, bahwa pada bagian terakhir tadi kita bicara soal bagaimana nganggung itu sifatnya insani, hubungan habluminan nas. Bahkan saya kemarin tadi sempat bicara dengan Romo Hans,
yang menyatakan dia senang di Bangka Belitung ini karena banyak hari rayanya. Mhm. Romo As dari Keuskupan Bangka Pinang. Ya. Karena dia sudah sangat lama di Bangka Belitung ini hampir 10 tahun katanya. Hmm. Jadi NU sebagai organisasi umat beragama Islam terbesar di Indonesia, saya rasa harus mengambil peran yang penting dalam merawat kebinekaan ini. Bagaimana Pak Kiai? Iya, betul. Mungkin yang lain mohon di-mute dulu. NU berdiri jauh sebelum Indonesia ada. Dalam arti NU berdiri 1926. Sedangkan Indonesia merdeka 1945. 45. Selama NU berdiri tetap merawat keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman agama, bahkan keberagaman bahasa, dan itu tetap dirajut oleh NU. Sehingga di dalam istilah NU ada ukhuwah basyariyah, persatuan kemanusiaan. Artinya tidak melihat bahwa dia dari agama manapun, dari suku manapun, selama itu Indonesia, maka kita saudara. Tidak melihat itu Jawa, Sunda, Batak, Melayu, mau dari provinsi manapun, selama itu warga negara Indonesia, maka dia adalah saudara. Sehingga founding father kita di salah satunya adalah pendiri bangsa ini, Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Karena hanya orang-orang yang punya tanah air dan yang mau menghargai tanah airnya, dia akan mau dan mampu menjaga tanah airnya. Orang yang nggak punya tanah air, dia tidak punya budaya. Maka kita bersyukur Indonesia walaupun berbagai macam suku, bahasa, pulau, kemudian agama kita ada 6, tetapi kita tetap masih bisa merajut keberagaman. Ini berkat jasa founding father kita yang mendirikan negara Indonesia bukan berasaskan Islam. Ya. Kalau berasaskan Islam, maka Darul Islam. Tetapi di dalam founding father kita, di dalam pendirian bangsa ini mengatakan Darussalam, yaitu negeri yang damai. Sebagaimana yang dikutip di dalam Piagam Madinah, bahwa Nabi tidak mendirikan negara Islam di Madinah, tetapi Nabi mendirikan negara Madinah yang artinya beradab dan berbudaya. Jadi Madinah itu yang asal kotanya bernama Yasrib menjadi nama Madinah, ayat tamaddun yang artinya beradab dan berbudaya. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah, siapa saja yang masuk Madinah pada saat itu sampai hari ini akan aman, akan senang, akan damai, karena Madinah ketika Rasulullah SAW hidup di sana bergandeng tangan dengan agama lain, dengan agama lain dan dengan suku-suku lain. Ya Pak Kiai, kaitannya dengan kejadian akhir-akhir ini yang sangat mengusik rasa kedamaian, rasa persatuan Indonesia, dan lebih khusus lagi di Babel. Apa himbauan Kiai untuk hal ini? Iya, baik. Mungkin saya agak terganggu dengan satu yang agak sedikit berisik itu. Sudah dimatiin, sudah di-mute? Sudah ya. Saya pikir begini, yang terjadi di akhir-akhir ini karena mungkin mereka tidak memahami arti keindonesiaan. Bisa jadi karena doktrin-doktrin yang disusupkan bahwa
ada maaf bahkan dari orang Islam itu sendiri yang mengatakan harus jihad ya, dengan bom bunuh diri umpama. Padahal di NU tidak ada. Dan NU mengutuk keras bahwa bom bunuh diri bukan bagian daripada jihad. Jihad saat ini adalah jihad bagaimana kita menjadi orang yang beradab, orang yang berilmu, orang yang santun, jihad menjadi orang yang sejahtera secara ekonomi. Itu yang sejatinya yang harus kita perjuangkan. Nah, banyak di antara teman atau mungkin sahabat kita, warga kita yang bisa jadi belajar di negara lain yang keras di Saudi. Ya, kemudian dari sana budayanya dibawa ke Indonesia. Dan itu berkali-kali sering saya sampaikan kepada adik-adik, kepada teman-teman, siapapun itu, khususnya warga NU, boleh mengambil ilmu dari Mesir, boleh mengambil ilmu dari Suriah, boleh mengambil ilmu dari Amerika, boleh dari Eropa, tetapi nyampe ke Indonesia tetap menjadi orang Indonesia. Budaya Amerika tidak boleh dibawa. Umpama dugem minum arak di pinggir jalan, itu budaya mereka. Nah, sedangkan budaya kita yang santun, yang santun, boleh ambil ilmunya, jangan ambil budayanya. Karena budaya Indonesia sudah selesai, bagus, luar biasa, dan lebih baik daripada budaya mereka. Dari arti kata jihad yang dilakukan oleh orang yang di Makassar itu adalah pekerjaan bodoh dan sia-sia ya? Ya, saya pikir bukan bodoh lagi. Mungkin dungu kali ya. Ya. Karena di dalam Islam sendiri mengajarkan cinta kasih, hidup berdampingan dengan sesama agama lainnya. Tidak diajarkan kekerasan tentunya ya, Pak Kiai. Ya, betul. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain. Saya ambil contoh, bagaimana Rasulullah itu bergandeng tangan dengan Yahudi di Madinah. Hanya berbatas pagar. Berbanding tangan dengan orang Nasrani. Ya, bahkan Rasulullah dalam kisah-kisah yang lain bagaimana memberikan akhlak yang sangat mulia. Nyuapin makan orang Yahudi buta. Bagaimana Rasulullah itu sangat menghormati mereka secara kemanusiaan. Bahwa siapapun mereka adalah bagian daripada makhluk Tuhan. Makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita harus menghargai. Turun ke para sahabat. Ada satu suri toladan yang baik yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung ke Palestina. Pada saat itu Islam sudah sangat kuat dan menjatuhkan Palestina, tanda kutip. Saat itu Sayyidina Umar masuk berkunjung ke gereja tertua. Gereja tertua di sana. Kemudian datang waktu sholat asar. Dan Sayyidina Umar diminta untuk sholat asar di dalamnya. Tetapi Sayyidina Umar menolak. Kemudian Sayyidina Umar mengambil batu dan dilempar keluar kurang lebih 20 meter dari pintu gereja itu. Sayyidina Umar kemudian melaksanakan sholat asar di situ. Nah, sampai hari ini di depan gereja itu ada masjid kecil namanya Masjid Umar bin Khattab, diabadikan. Sehingga ketika Sayyidina Umar ditanya, kenapa engkau tidak sholat saja di gereja itu? Kemudian, padahal sudah dipersilahkan oleh para pendeta, para rahim. Dijawab oleh Sayyidina Umar, kalau saja saya sholat di situ, nanti bisa terjadi perpecahan umat, kemudian pertumpahan darah. Orang Islam akan mengklaim itu milik orang Islam. Orang Nasrani akan mengklaim itu gereja tertua mereka. Sehingga akan ribut sepanjang masa. Maka yang dilakukan Umar sampai hari ini, sehingga gereja itu tetap utuh dan damai tanpa disentuh oleh umat Islam, karena tidak diklaim. Iya. Yang di depannya masjid kecil milik Sayyidina Umar bin Khattab. Yang amazing, yang amazing, ada saya tambahkan, sampai hari ini karena di Kristus ada beberapa ajaran, ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, dan beberapa ajaran lain di sana. Gereja tertua itu yang memegang kuncinya buka tutup pagi malam adalah orang Islam. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena supaya tidak ribut. Ya. Nah, itu.
Artinya nilai-nilai toleransi ini setelah ada sejak jauh, sejak ada Islam muncul, nilai-nilai toleransi sudah ditanamkan oleh umat Islam kepada sesama pemeluk agama lainnya. Oh Dan iya, iya. ini yang seharusnya kita jaga dan kita rawat ya Kiai ya. Iya, karena hakikat beragama, agama samawi, agama langit mengajarkan bahwa hakikat agama adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Ya, sehingga ketika Nabi ditanya oleh orang Arab Badui, orang kampung, ya Rasulullah, Madin, apa itu hakikat agama? Rasulullah menjawab bukan sholat, bukan puasa, bukan pergi haji, bukan yang lain. Tapi Rasulullah menjawab, ad-dinu husnul khuluq. Agama adalah hakikatnya perangai yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik, adab yang baik, budaya yang baik. Itu hakikat agama. Sampai orang itu bolak-balik nggak yakinnya, kok Rasulullah nggak jawab sholat, kok Rasulullah nggak jawab haji, kok Rasulullah nggak jawab zakat. Tanya lagi, ya Rasulullah yang benar, apa itu hakikat agama? Kemudian Rasulullah tetap menjawab, ya rajul, ad-dinu husnul khuluq. Dan Rasulullah sampai menjawab 4 kali karena pertanyaan itu karena pertanyaan itu dilontarkan oleh orang itu 4 kali karena tidak yakinnya. Di akhir di keempat itu Rasulullah agak tinggi nadanya. Agak tinggi artinya apa? Rasulullah menegaskan bahwa hakikat agama husnul khuluq. Sehingga ada seorang yang berdiri di antara sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang pakai jilbab, puasa pagi, malam sholat tahajud, tapi masih mencaci maki orang, masih menghardik orang? Rasulullah menjawab, dia belum sempurna agamanya. Ya, artinya dengan kebinekaan ini kita seorang Islam harus menghargai orang lain. Orang lain pun harus menghargai orang Islam. Jadi artinya kemunculan radikalisme ini adalah ketidaktahuan mereka ya, Kiai ya. Iya, karena mengambil nilai agama hanya kulitnya. Inilah pentingnya bahwa belajar agama itu harus dari gurunya. Gurunya yang harus bersanad. Kalau di dalam harus berguru ya? Ada, ya harus berguru, Pak. Bapak kenal Wiro Sableng? Ya. Wiro Sableng kenal, Pendekar 212. Ya, dia kenapa Sableng? Karena punya guru Sinto Gendeng. Gendeng, ya. Sinto Gendeng. Ya, artinya apa? Apalagi beragama. Beragama, gurunya harus bersanad, bermata rantai sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga keragaman di Bangka Belitung ini tetap terpelihara, kebinekaan ini tetap terpelihara. Kita sebagai umat agama terbesar seharusnya mampu menularkan ini kepada umat beragama yang lainnya, karena ternyata Islam sendiri mengajarkan keragaman ini sejak dulu. Sejak zaman Rasul, bahkan Rasul sendiri sampai 4 kali menjawab pertanyaan yang sama terhadap kesempurnaan seorang Muslim, bukan begitu Pak Kiai? Apa himbauan Pak Kiai untuk merawat himbauan saya, mari kita saling merajut tali persaudaraan, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, persatuan kebangsaan, persatuan kemanusiaan, kemudian kita saling menjaga, kemudian dari agama lain, dari etnis lain juga harus lebih menghargai kita. Kita juga akan menghargai lebih terhadap mereka. Kadang tidak juga fair, kita dituntut untuk toleransi karena kita yang paling besar, kemudian mereka juga tidak menghargai dan menghormati kita. Maka kita harus saling sama-sama. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah chaos, ya. Tidak bicara agama lagi, mungkin bicara dengan keseimbangan yang tidak fair dan lain sebagainya. Ini perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan agar menjadi catatan
bahwa kadang umat Islam karena yang terbesar di Indonesia dituntut terus untuk bertoleransi, tapi mereka juga harus menghargai kita agar kita tetap merajut keberagaman dan tetap bertoleransi. Siap Pak Kiai. Ya. Ya baik Pak Kiai. Waktu Ya, juga sama-sama. akhirnya memisahkan kita, bahkan sebentar lagi kita sudah memasuki waktu maghrib. Pak Kiai tentu punya aktivitas di Pondok Pesantren Darul. Yang kami tangkap, terima kasih atas tausiahnya pada sore hari ini. Sama-sama. Dalam acara merawat kebinekaan. Terima kasih Pak Kiai, saya Ismail Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live.